Oke, halo soulmate, good day mates. Ketemu lagi dengan saya Ika Febrilia di Mate Channel. Dan pada kesempatan hari ini masih sama nih, saya ditemani sama dua mahasiswa saya yang kece-kece. Silahkan memperkenalkan diri dulu teman-teman, dari kelas konten marketing A ya. Yap. Oke, coba silahkan. Isa dulu deh. Gimana? Halo semuanya, nama aku Dinda Safia Maharani, biasa dipanggil Disa. Aku dari pemasaran digital angkatan 2023. 2023, oke. Ada Disa, kemudian ada siapa? Kalau tadi dari 2023, aku dari 2022. Oke, seniornya nih ya. Tidak senior banget sih. Namanya siapa? Marsha. Marsha? Iya. Oke, Marsha. Marsha and the Bear, enggak ya? Enggak. Oh enggak. Oke, ada Marsha, ada Disa. Nah, sore ini kita mau bahas apa teman-teman? Jadi kita mau bahas point of view. Oke, POV itu ya. Iya. Oke, Tren POV. apa sih namanya, tren yang lagi ada di sosial media gitu. Oke, Banyak banget yang pakai. banyak banget yang pakai ya. Nah, kira-kira teman-teman boleh ceritain dulu nggak sejarahnya sampai akhirnya POV itu bisa se-viral sekarang? Boleh ceritain dulu. Ya awal dari ini sih Bu, apa sih dunia perfilman gitu yang pakai POV ini sebenarnya. Jadi ada kalau nggak salah tuh film klasik ya. Judulnya apa ya? Dr. Jekyll and Mr. Hyde ya? Nah itu tuh Oke. tahun 1931 tuh. Jadi kayak udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Iya. terus. Nah itu tuh pakai POV ini jadi seakan-akan tuh kita jadi tokoh utamanya gitu. Jadi si Dr. Jekyll-nya ya. Iya betul. Oke, kemudian bisa akhirnya berkembang sampai sekarang itu awalnya gimana tuh? Maksudnya siapa sih yang awalnya membuat konten POV sampai terus diikutin sama semua orang gitu? Nah itu nyambung ke POV buku dulu ya Dis. Iya kan kalau POV itu kan awal mulanya dari perfilman ya Bu. Perfilman banyak pakai POV dari teknik kameranya dan segala macam. Lalu di buku atau tulisan-tulisan itu juga banyak POV dari penulis. Nah, abis itu tuh POV ini merambat ke sosial media. Awal mulanya TikTok di tahun TikTok 2020. ya. Oke, jadi apa banyak orang yang bikin konten tuh pakai POV akhirnya diikutin sama semua orang gitu ya? Iya Ada betul. ini sorry ya. Jadi ada satu konten kreator. Jadi dia tuh pertama kali namanya Emi Eng gitu. Dia tuh mahasiswa China sebenarnya dari China. Dia tuh pakai POV ini buat bikin cerita fiktif jadi konten dia di TikTok gitu. Oh, oke. Nah, terus abis itu Dia bikin konten apa waktu itu? Banyak Ibu POV contohnya jadi murid di negara mana gitu atau jadi pekerja di perusahaan apa kayak gitu. Terus Oh, berarti kontennya nggak cuma satu, tapi dia banyak Iya, bikin konten yang base-nya POV itu. pakai POV. Oh, oke. Kemudian akhirnya baru berkembang sampai sekarang ya. banyak tuh yang pakai jadi viral, makin banyak yang orang pakai kan makin tahu ya orang-orang jadi. Iya. Sampai akhirnya mungkin orang-orang tuh jadi kayak FOMO kali ya kalau misalnya nggak Iya, pakai FOMO. konten POV, Iya. bener nggak Karena sih? kan lagi banyak yang pakai POV terus kayak wah rame nih yang pakai Rame. POV. Sayang banget kalau nggak bikin konten yang ada POV-nya juga gitu ya. Jadi bikin deh yang penting ada POV-nya gitu ya. Oke, kemudian apa lagi yang menarik teman-teman dari konten POV ini? Terus makin banyak dipakai, terus jadinya ngerambat deh tuh jadi strategi marketing tuh. Jadi banyak brand-brand yang pakai konsep ini juga buat jadi strategi mereka buat masarin produknya. Terus ada brand yang pakai itu kayaknya. Iya ada Brand kalau apa? yang kita lihat ya Kak namanya Sash. Dia tuh Itu ada brand apa? brand baju gitu. Baju, oke. Fashion. Fashion. Jadi di salah satu konten mereka ada pakai POV ini. POV sebagai kerja di kantor fashion gitu Bu. Nah produk yang mereka pakai itu produk mereka sendiri. Oh, Jadi oke. banyak Jadi orang di sekalian video promosi itu, ya? betul. Bener, pakai bener, produk bener. mereka sendiri. Jadi kalau misalnya saya pribadi bisa kepo kan Bu, karena konten itu bisa kunjungin tokonya mereka, terus ngeliat produk lain ada apa aja di toko tersebut gitu. Bener. Karena dari kontennya sendiri tuh mereka pakai yang trendy gitu loh Bu, bajunya Iya. baju-baju produk mereka yang apa sih ngikutin Gen-Z sekarang. Jadi orang jadi kepo, terus akhirnya buka profil mereka deh, akhirnya ya banyak deh yang itu. Oke, ternyata selain untuk konten creator gitu ya, ternyata efektif juga menjadi strategi pemasaran produk ya. Oke, nah itu memang biasanya sih kalau yang viral gitu
nggak cuma dimanfaatin sama individu aja ya, tapi ternyata sama bisnis supaya bisa menarik perhatian orang. Akhirnya dipakailah konten-konten yang memang viral, konsep-konsep yang memang viral supaya orang-orang juga tertarik untuk melihat produknya mereka gitu ya. Oke, menarik sekali. Kalau kalian berdua nih, kalian udah pernah belum bikin konten yang ada POV-nya? Pengen sih. Emang belum ya? Abis ini kita bikin kali saya ya, udah Kak Aca. pernah loh. Saya udah pernah. Emang kalian belum pernah bikin konten POV? Makanya kayak aduh kapan nih? Iya, habis ini sih kita bikin. Gitu Habis oke ini ya. gas. Apa perlu ajak Wika? Oh, boleh. Siapa tahu lebih ini ya, lebih viral. FYP ke orang-orang. Oke. Karena menarik kan. Tapi kalau menurut kalian pribadi nih, kalau misalnya kalian mau bikin konten yang berkaitan sama POV, udah kebayang belum kira-kira konsepnya mau bikin POV apa ya? Mungkin kalau bikin Coba, konten Marsha. apa? Kan kita kan digital marketing ya. Atau bikin aja POV Mahasiswa. Mahasiswa digital marketing, pemasaran digital. apa Oke. sih apa ya? Fun fact mahasiswa digital marketing ya. Keseharian Iya. kita jadi mahasiswa digital marketing itu ngapain aja sih, belajar apa aja sih? Belajar apa aja, kemudian tugasnya project podcast ya enggak. Kalau misalnya mahasiswa dari prodi lain belum tentu kan nyambung bikin tugas podcast, tapi karena kalian dari digital marketing, kelasnya konten marketing, makanya kemudian tugasnya podcast ya enggak. Oh, bisa. Terus apalagi teman-teman yang menarik nih dari POV? Terus tadi kan kita udah bahas hiburan. Terus ada brand tapi brand baju ya, Bu. Iya, iya. Terus ada juga ya Kak Aca, brand makanan. Oh, makanan ya? Iya. Kayak apa tuh contoh kontennya? Nama brandnya tuh Kitchenette ya. Kitchenette. Iya. Jadi isi kontennya itu POV ini tuh hiburan juga sih Bu sebenarnya. Jadi kayak ada kumpulan lagi ngumpul gitu. Terus ada sisa makanan nih, sisa satu. Terus Gimana Kak Aca? Kan kalau udah sisa satu kan biasanya tuh gengsi tuh, kalau nggak tuh kayak iya dong. nunggu dong. Nunggu nggak ada yang ngambil ya. Terus Jadinya ya udah deh mereka saling nungguin gitu. Mau Jadi- tapi malu ambilnya. Oke. Jadi ternyata nggak cuma dipakai untuk bisnis tadi ya, lebih spesifik ke fashion, tapi ternyata di berbagai bidang bisnis yang lain, termasuk kuliner pun juga bisa dipakai. Nah ini menandakan bahwa konten POV itu memang general ya teman-teman, bisa berbagai macam hal yang bisa disampaikan melalui POV ini atau point of view ini ya. Oke, menarik sekali teman-teman. Nah, mungkin Soulmate juga pernah bikin konten yang ada POV-nya, mungkin boleh share di kolom komen kali ya. Boleh ya. Oke, nanti kita lihat ya kira-kira POV seperti apa yang dibuat sama Soulmate semuanya. Oke, terima kasih ya Marsha dan Disa sudah menemani saya ngobrol di sore hari ini. Sampai jumpa Soulmate di konten-konten marketing berikutnya. Kita bareng-bareng ya. Good day mates gitu ya. Oke, 1 2 3. Good day mates. Sampai jumpa.